Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, hendaknya Anda, saya, serta kita semua sadari, beriman tidak hanya cukup mengenakan atribut keagamaan kita, tetapi sikap dengan rendah hati dan kemauan untuk terus belajar dari persoalan kehidupan yang datang silih berganti di dalam lika-liku kehidupan kita, tanpa harus merasa lumpuh atau putus asa, tetapi senantiasa semakin diteguhkan, semakin dibukakan pikirannya, sehingga kita tidak jatuh pada kuantitas dalam hidup beriman, tetapi kualitas sebagai orang yang beriman dan mengenal Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui kebangkitannya Putramu telah mengalahkan kuasa maut dan menganugerahkan hidup baru kepada kami. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dan perkataan yang baik di dalam tingkah laku persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan dalam bacaan pertama sebuah kisah ketidakadilan dan juga tantangan hidup sebagai orang yang beriman, yang mengenal Tuhan yang adalah Esa. Ada begitu banyak pemaksaan, situasi yang dialami oleh 7 saudara yang dikisahkan di dalam kitab kedua Makabe, juga masih dialami oleh sebagian orang yang ada di sekitar kita, yang hidup di dalam negara kita ini. Bahkan ada sebagian dari teman-teman kita, sesama kita, yang dipaksa untuk memakai atribut-atribut keagamaan yang tidak sesuai dengan apa yang diimani. Hari ini ke-7 saudara yang dikisahkan di dalam kitab 2 Makabe mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua, mestinya kita sebagai orang beriman tidak mudah luntur ataupun merasa putus asa hanya karena kita terpaksa memakai atribut keagamaan yang tidak seiman hanya karena kita berada di institusi pendidikan yang berbeda dengan apa yang kita imani. Meskipun sebetulnya dituangkan di dalam Pancasila, pada poin yang pertama, kita semua mengakui Tuhan yang Maha Esa. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Anda dan saya serta kita semua dijamin kebebasannya dalam menunaikan dan melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan dan keimanan. 7 saudara yang dikisahkan di dalam kitab 2 Makabe mengajarkan kepada Anda, saya, serta kita semua bahwa hidup beriman itu tidak melulu tentang kuantitas, tidak melulu berpakaian keagamaan, berpakaian identitas yang menunjukkan apa agama kita. Yesus mengajarkan kepada Anda, saya, serta kita semua, hidup sebagai orang Katolik berarti kita harus berani menjadi yang berbeda. Yang berbeda bukan berarti supaya viral, tetapi yang berbeda dalam kebaikan, dalam perbuatan yang dikehendaki oleh Allah.
di dalam persiaran hidup kita. Di dalam suratnya yang kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita juga diingatkan bahwa pewartaan yang kita lakukan di dalam pelayanan, tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan kepada Anda, saya, serta kita semua harus kita lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu harus kita lakukan dalam ketulusan dan keikhlasan, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari sebuah pujian dari sesama kita, tetapi segala sesuatu itu kita lakukan dan kita persembahkan untuk Tuhan. Perutusan Injil tidak boleh berhenti hanya karena mungkin kuantitas tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Beriman dan juga sebagai pewarta Injil tidak hanya berhenti pada kesuksesan ketika saya menjabat sebagai seorang pengurus, ketika saya sebagai seorang senior dihargai dan tetap berpengaruh pada kepengurusan yang baru. Beriman berarti membiarkan gereja bertumbuh, berkembang, beregenerasi, dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang tidak hanya berhenti pada si pelayan, kepada Anda, tetapi berkembang dan terus menyebarkan buah-buah kebaikan. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, kita pun diingatkan, Allah kita bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jika Anda dan saya serta kita semua memperjuangkan untuk kehidupan yang abadi, mestinya kita tidak perlu ribut. Kita tidak perlu kecewa atau berputus asa hanya karena kita harus memakai atribut yang bukan seperti yang kita imani. Karena kualitas dan hidup beriman Katolik tidak hanya sebatas atribut yang kita kenakan, tetapi kemurnian hati, hidup dan menghidupi nilai-nilai kekatolikan di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Jadi, mari kita belajar hidup sebagai orang beriman dengan cara yang tepat dan benar. Jangan jatuh pada pribadi yang tumbuh sebagai pribadi agamamis, supaya tenar, supaya menjadi viral, ikut-ikutan rusuh, ikut-ikutan berdemo dengan ketidaktahuan apa yang diangkat, apa yang hendak diusung. Jadilah orang beriman yang tumbuh di dalam kualitas, yang hidup di dalam kerendahan hati, dan memiliki kesetiaan dan keikhlasan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pemilik kehidupan. Mari kita jadikan minggu ini sebagai pembelajaran bagi Anda dan saya serta kita semua, bahwa beriman tidak melulu berbicara tentang apa yang tampak, tetapi berbicara pada nilai-nilai iman itu sendiri di dalam kehidupan nyata dan bukan hanya dalam susunan kata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menjadi anak-anak terang dan mengaku diri sebagai murid Kristus, kita harus tampil berbeda. Berbeda bukan berarti kita tampil semau kita yang penting terkenal, tetapi kita harus berbeda di dalam kualitas dengan hidup di dalam kebenaran sebagaimana yang Allah impikan, yang Allah nantikan dari makhluknya yang paling luhur, yaitu kita manusia hidup di dalam kedamaian karena senantiasa memperjuangkan kebenaran dengan setia seturut rancangannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.